Di video ini, saya akan menyampaikan visi eklesiologi Injil Sinoptik yang ditulis oleh Markus Buckmule sama Michael Thompson. Ini yang menjadi acuannya, ya, A Vision for the Church. Oke, kita akan coba melihat satu per satu bagaimana visi para penulis Injil Sinoptik terhadap eklesiologi. Yang pertama kita lihat visi Matius tentang gereja. Bagaimana Matius berpikir tentang struktur organisasinya. Kita bisa perhatikan bagaimana kemudian dalam pemikiran Matius kita bisa melihat gereja diorganisasi sebagai bagian dari Yudaisme. Matius mencatat, misalnya kalau kita bisa melihat di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-22 ya. Matius, coba saya baca untuk kita ya. Ya, misalnya setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir haruslah dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Ada satu struktur organisasi yang jelas di sana, ya, bahwa siapapun yang melakukan tindakan yang kemudian melanggar hukum yang ada itu mesti dihadapkan ke mahkamah agama, ya. Dan kita bisa melihat secara struktur organisasi ada prinsip-prinsip, misalnya kelompok Sanhedrin, ya, itu yang bisa kita lihat dalam visi Matius tentang gereja, ya. Nah, dalam pengaruh Yudaisme yang demikian, yang menarik adalah bahwa kemudian para murid, ya, atau kemudian para pelayan itu dipanggil untuk bagaimana mereka harus menjadi gembala. Ya. Oke, nah dalam pola organisasinya, ya, struktur organisasinya, yang menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian otoritas Musa itu menjadi acuan. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi mendapat kekuasaan untuk menafsirkan hukum Musa. Sebab itu taati dan turutilah semuanya yang mereka perintahkan. Artinya konsep terstruktur, ya, struktural organisasi ini, otoritas Musa, kemudian dalam teks Matius itu kemudian ada konsep Sanhedrin, dan maka dalam pemikiran yang seperti itu yang dipikirkan oleh Buckmule, ya, Markus adalah, artinya penulis buku ini adalah bagaimana gereja mesti kemudian memiliki otoritas Musa. Nah, ya, pemanggilan 12 murid itu sebetulnya adalah representasi dari keberadaan Sanhedrin yang kemudian disebut oleh Markus dan Thompson ini, ya, penulis buku ini, sebagai Apostolic College, ya, sebagai perkumpulan murid-murid yang memiliki otoritas, ya, memiliki otoritas Musa. Dan itu yang dipikirkan bahwa gereja juga memiliki otoritas yang kurang lebih sama, ya. Itu bagaimana pikiran
terkait dengan struktur organisasinya. Bagaimana persoalan hukumnya? Ya, oke. Kita bisa melihat, ya, kalau dibaca secara detail apa yang tertulis dalam kitab Matius, ya, kita akan bisa melihat bagaimana kemudian hukum-hukum yang ditulis dalam Injil Matius itu merujuk kepada hukum-hukum Yerusalem. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada misi yang dilakukan terhadap komunitas non Yahudi, ya. Misalnya penekanan kepada astrolog, ya, non Yahudi yang datang menjumpai bayi Yesus, kemudian pujian kepada perwira yang kafir yang menerima Yesus, tugas penginjilan, ya, dalam amanat agung yang biasa dikenal dengan amanat agung di pasal 28 itu juga menggambarkan yang sama, ya. Dan visi gereja, ya, adalah bagaimana kemudian menghadirkan kerajaan surga, bagaimana kemudian kepemimpinan Allah atau katakan kedaulatan Allah itu yang harus diberlakukan. Tuhan adalah raja alam semesta. Itu yang terjadi di perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Oke, gereja yang ada di di Matius, ya, itu memiliki ciri yang lebih konservatif, ya, menurut Buckmill dan Thompson, ya, lebih konservatif, berpusatkan pada Yerusalem, dan ditekankan secara hukum bahwa gereja harus setia kepada firman Tuhan. Karena kalau gereja tidak setia kepada firman Tuhan, akan menjumpai kehancuran, ya. Bagaimana dengan konsep idealisme dan etikanya, ya? Oke, Matius secara tegas, misalnya khotbah di bukit, ya, bagaimana kemudian digambarkan di sana Matius membandingkan cara hidup Kristen dengan kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Ketika kemudian mereka menetapkan hal yang terkait dengan peraturan-peraturan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat gereja, terkait dengan peristiwa penghilangan nyawa orang lain, terkait dengan kasus-kasus perzinahan, terkait dengan perceraian, sumpah palsu, ya, mata ganti mata, mencintai sesama dan membenci musuh misalnya. Nah, ini kan sebagai dasar dari Yudaisme. Nah, Matius membandingkan, ya, bagaimana kemudian tata cara kehidupan pemikiran-pemikiran Yudaisme dengan konsep baru yang mau disampaikan oleh penulis Matius, ya. Oke, apa yang dilakukan oleh Matius adalah Buckmore dan Thompson mencoba untuk merumuskan dalam idealisme dan tindakan etis di kitab Matius, disampaikan bahwa Yesus membutuhkan sesuatu yang lebih, ya, bukan sebatas formalistik terhadap apa yang dilakukan oleh umat Kristen, ya, atau oleh gereja perdana. Tapi harus ada sesuatu yang lebih dari sebatas bagaimana kemudian mereka mematuhi aturan-aturan, ya, hukum Taurat itu, ya. Maka apa yang disampaikan oleh
Matius adalah bagaimana kemudian supaya mereka menjadi berkat untuk orang-orang yang menganiaya. Ya, jadi bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Tetapi bagaimana kemudian ia dapat mengasihi orang yang melakukan tindak kejahatan terhadapnya. Ya, itu idealisme moralitas dan etika. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian gereja harus hidup sempurna, ya. Sebagaimana apa yang diimani Tuhan itu sempurna, dan demikianlah kemudian manusia mesti hidup dalam kesempurnaan. Ya, ya. Nah, itu 3 hal terkait dengan visi gereja menurut Injil Matius, ya, dalam tulisan Markus Buckmole dan Michael Thompson. Oke, kita lanjutkan bagaimana visi Markus tentang gereja, ya. Untuk menemukan visi Markus tentang apa itu gereja, maka perlu melihat apa yang dikatakan tentang Yesus itu sendiri. Kenapa? Komunitas Markus itu adalah sebuah komunitas baru yang berpusatkan pada Kristus. Apa yang Yesus tuntut dari murid-muridnya, tetapi yang gagal mereka berikan, ya kan? Komitmen radikal terhadap Injilnya, bahkan sampai pada taraf memikul salib, ya, memikul salib secara harfiah, ya. Nah, inilah tuntutan yang ditujukan kepada setiap orang yang mau mengikut Yesus, dan inilah visi Markus bagi komunitas yang terdiri dari semua orang yang menanggapi panggilan Yesus, bahkan sampai benar-benar memikul salib. Oke, nah visi eklesiologi dari Markus, ya, adalah eklesiologi yang berfokus pada Yesus, ya. Sebuah konsep kegerejaan yang berfokuskan pada kristologis, ya. Termasuk kemudian itu bisa kita lihat dalam tulisan Markus terkait pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Daud, Raja Israel, ya. Dan itu menunjukkan bahwa adanya keterhubungan, ya, dengan Israel. Pemberian gelar anak manusia, ya, jelas berkaitan dengan peran dan tujuan itu sendiri, dan itu menggambarkan bahwa fokus teologi Markus adalah berpusat pada Yesus, berpusat atau berciri khaskan eklesiologis, ya. Oke, kemudian, ya, maka kemudian hubungan anak manusia dan para pengikutnya mesti kemudian digambarkan bahwa para murid mesti hidup sebagaimana Kristus hidup, ya. Bahwa para murid atau orang-orang yang percaya, gereja yang percaya kepada Yesus, ya, itu mesti menjadi seperti dia, ya, imitatio Christi. Dia memanggil gereja untuk mengikuti dia dengan melakukan apa yang Yesus lakukan, ya. Jadi itu yang pertama adalah sifat Yesus sentrisnya, ya, ada pada visi gereja Injil Markus, ya. Oke, aktivitas misiologisnya, ya, mewartakan Injil Kerajaan Allah dan minta orang untuk bertobat dan percaya akan kabar baik, ya. Itu sebagaimana yang diawali oleh Yohanes di padang gurun sebagai nabi dan membaptis, ya. Dan itu kemudian berarti menunjukkan bahwa bagaimana para pengikut Yesus itu untuk bisa hidup baru dalam panggilan baru dan sudut pandang yang baru, ya. Tujuan ini ditegaskan dalam penunjukan Yesus dua murid, dan itu berarti menggambarkan misi Yesus adalah bagaimana ia menghadirkan komunitas baru. Komunitas baru, dan itu dibentuk untuk mewartakan Injil. Simbolisme angka 12 adalah mewakili 12 suku Israel, ya. Oke, ada petunjuk bahwa komunitas baru itu mencakup non-Yahudi,
Ya, misinya ini adalah misi untuk menyampaikan berita sukacita kepada orang-orang Yahudi. Misalnya sebutan bait suci yang disebut dengan menjadi ruah bagi semua bangsa, ini menggambarkan bagaimana misi itu dilakukan terhadap orang-orang yang berada di luar Yahudi. Ya, oke. Bagaimana dengan konsep komunitasnya? Ya, sampaikan bahwa Markus adalah dokumen pemuritan. Ya, kenapa dikatakan Markus adalah dokumen pemuritan? Oke, mari kita lihat. Tindakan pertama Yesus mewartakan Injil adalah memanggil murid-murid. Ya, disampaikan di situ ada 4 orang murid yang menjadi muridnya, misalnya Andreas, Petrus. Ya, yang terakhir adalah mengirim pesan kepada murid-muridnya untuk mengikut dia kembali ke Galilea, di mana dia pertama kali memanggil mereka untuk mengikut. Ya, jadi dari Galilea menuju ke Galilea. Ya, dan itu berarti ia berada dalam komunitas baru ini. Ya, mereka harus berbagi pelayanannya. Ya, ketika Yesus mengutus mereka, mereka memberitakan tobatan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Artinya bahwa komunitas baru ini adalah komunitas yang menggambarkan kehidupan Kristus, dan itu kemudian mereka berbagi peran. Ya, berbagi pelayanan. Oke, panggilan menjadi murid bukan untuk menyendiri, ya. Jadi ini sesuai dengan misi tadi itu, karena misinya berlaku untuk non-Yahudi, maka panggilan menjadi murid bukan untuk menyendiri. Ya, bukan untuk tinggal bersama dengan Yesus, melainkan bersekutu dengan kelompok lain, dengan individu lain. Yesus memanggil mereka secara berpasangan, ada dalam komunitas baru ini. Ya, ditunjuk dalam kelompok 12 murid, diutus berpasangan. Dengan begitu, kata Wesley, mengatakan bahwa kekristenan itu adalah agama sosial. Ya, karena pembentukan komunitas yang ada. Dan pemanggilan para murid merupakan komunitas yang mewarisi tugas-tugas Israel. Komunitas para murid harus berhasil. Ya, mengapa? Karena gambaran terkait dengan sisa Israel. Israel yang gagal dalam menyambut karya Tuhan, ya, penolakan terhadap penebusan yang dilakukan oleh Yesus, dan itu mengapa tentunya kemudian harus berbuah. Ya, panggilan Yesus untuk menjadi murid adalah panggilan yang radikal, ya, memikul salib, meninggalkan keluarga, ya, dan hidup untuk mewartakan Injil. Ya. Orang-orang yang dipanggil harus meninggalkan ikatan keluarga, meninggalkan harta benda, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Dan di Markus, bagaimana Yesus memuji wanita yang memberikan sen terakhirnya kepada Tuhan, dan wanita yang menunjukkan cintanya kepadanya dengan sikap yang sangat boros, ya, dengan minyak narwastu itu. Nah, ini adalah visi sebuah komunitas, ya. Jadi inilah visi yang ada di kitab Markus, ya. Visi eklesiologisnya bersifat Yesus-sentris, ya. Misinya ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, dan komunitas persekutuannya adalah komunitas pemuritan, ya. Bagaimana visi gereja menurut Lukas, ya. Oke, Lukas melihat panggilan pertobatan Yohanes Pembaptis merujuk pada gereja dengan alasan baptisannya membagi Israel menjadi 2 kelompok. Ya, ada kelompok gandum, kelompok sekam, ya, kelompok yang menuju pada Yesus dan kelompok yang kemudian menjauh dari Yesus. Ya, nah ini yang disampaikan oleh Lukas. Ya, gereja lahir akibat penolakan Israel atas kedatangan tamu ilahinya, atas kedatangan Yesus. Ya, dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus.
Pemulihan ditentukan oleh Yesus dengan memerintah para murid untuk mengundang individu dan keluarga menjadi bagian komunitas kerajaannya. Nah, Lukas menggambarkan bahwa entitas gereja itu berbeda dengan entitas Israel. Ya, itu bisa kita lihat dalam Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul. Ya. Oke, digambarkan bahwa di Injil Lukas ya itu adalah komunitas yang percaya kepada Yesus yang bangkit. Ya. Oke, di Kisah Para Rasul misalnya menggambarkan bagaimana kemudian para pengikut Yesus di Yerusalem berkumpul di rumah-rumah dan di bait suci. Ya, belum ada nama di situ. Ya, jadi komunitas awal itu belum ada nama. Ya, kemudian komunitas tanpa nama. Kisah Para Rasul misalnya menggambarkan bagaimana kehidupan mereka. Ya, berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, ya itu komunitas baru, ya yang ada mereka. Komunitas baru ini didefinisikan secara mendasar oleh kepatuhannya kepada Mesias yang bangkit. Ya. Jadi komunitas baru ini didefinisikan secara mendasar oleh karena dia patuh kepada Yesus yang bangkit. Maka itu kemudian kita bisa melihat khotbah Petrus, Yesus sebagai Raja Ilahi, jadi Tuhan dan Kristus, dan iman inilah yang menjadi pemersatu komunitas Kristen. Ya, maka ciri khas komunitasnya, makna eklesiologisnya adalah ketaatan kepada Kristus itu nyata. Kenapa? Karena Yesus adalah nabi yang dijanjikan oleh Musa. Ya, yang tidak taat berarti disingkirkan dari umat Allah. Ini yang tadi yang saya sampaikan seperti di atas tadi itu, membedakan konsep komunitasnya menjadi yang satu menuju Yesus, yang lain ini menjauh, ya sekam dan gandum, ya. Oke, bagaimana pemahamannya terkait dengan gereja dan Roh Kudus? Ciri khas gereja adalah kepemilikannya akan Roh Kudus. Ya, bagaimana memahami Roh dalam pengertian visi gereja? Bagi Lukas, kehadirannya nyata dalam zaman baru. Peristiwa pencurahan Roh Kudus dan hari-hari terakhir telah tiba. Jadi dinyatakan dalam Kisah Para Rasul. Roh Kudus adalah karunia Allah bagi semua orang percaya. Lukas mengharapkan bahwa Roh akan hadir dimanapun ada orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dapat memanifestasikan dirinya dalam kehidupan. Dan Roh Kudus yang disoroti Lukas sebagai ciri-ciri komunitas baru adalah dedikasinya pada pengajaran Rasul, doa, dan pujiannya, kehidupan persekutuan, pemecahan rotinya, dan karya mujizat yang dilakukan para rasul. Ya. Bagaimana gereja dan pengajarannya? Tugas utama gereja adalah memberitakan firman Allah, pelayanan firman, dan doa. Ya. Asosiasi khotbah dan doa menunjukkan Lukas memikirkan doa-doa komunitas. Ya, ini yang Lukas sampaikan bahwa doa itu tidak bisa dipisahkan, ya, dari kehidupan komunitas. Dan itu menggambarkan bahwa ciri komunitasnya memang satu dan yang lain tidak bisa dipisahkan, ya. Para rasul di Yerusalem merupakan soko guru dari gereja. Tugas mengajar, kemudian juga meluas di luar rasul-rasul. Lukas menyebutkan 5 nabi dan guru di gereja Antioquia. Atau kemudian ia juga menyebutkan yang lain, ya. Kisah 15 misalnya. Setelah Apolos diajar dengan baik oleh Priscilla dan Aquila, dia juga mulai mengajar, ya. Jadi tugas mengajar ini kemudian tidak hanya dipegang oleh rasul-rasul tetapi juga oleh orang-orang yang mendapatkan panggilan yang sama, ya. Oke, kemudian gereja mengajarkan dan membela iman apostolik, membangun kerajaan Allah bukan dengan penaklukan militer, tetapi melalui firman
yang disiarkan, ya. Jadi ini ciri khas yang dimiliki oleh gereja dalam pikiran Injil Lukas, ya. Bagaimana dengan komunitasnya? Markus tadi komunitasnya berdasarkan iman kepada Tuhan, ya, yang sangat kental. Tetapi Lukas mencirikan komunitas yang egaliter, komunitas persahabatan, menekankan pada derajat persekutuan dan berbagi. Umat diri untuk persekutuan dan roti, ya. Ini ya tanda kesederajatan. Saling membuka rumah, makan bersama, menyumbangkan uang, harta benda untuk dibagikan. Nah, ini yang terjadi, ya, komunitas yang egaliter. Motif eskatologis persekutuan Lukas adalah pola berbagi terbuka antara Yesus dan kelompok muridnya, dan juga pergaulan bebas Yesus dengan orang-orang yang berdosa waktu itu, orang buangan, dan nampak dalam kehidupan gereja, ya. Jadi bagaimana kemudian ketika Yesus bisa menerima mereka yang sakit, ya, mereka yang dicap berdosa, mereka yang kemudian dipinggirkan, termarginalkan. Ini menggambarkan komunitas-komunitas yang dibangun oleh Yesus adalah komunitas-komunitas kesederajatan, ya. Komunitas Lukas memiliki fungsi apologetik, emulatif, dan ini adalah manifestasi dari kasih karunia Allah yang membuktikan kehadirannya dalam masyarakat serta menjadi esensi kehidupan gereja dalam hubungannya dengan Allah dan kerajaannya, ya. Oke, ini terkait dengan eklesiologi Injil sinoptik dalam tulisan A Vision for the Church, ya. Studies in Early Christian Ecclesiology yang di buku Markus Bakmul, Michael Thompson. Terima kasih. Silakan ada tanggapan dan pertanyaan terkait dengan visi eklesiologis yang bisa kita dapatkan dari Injil-Injil sinoptik. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.